wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Laila. Saya dari program studi S1 Manajemen tingkat 1 semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Valetehan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan praktik membuat neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah suatu laporan yang digunakan dalam akuntansi untuk memeriksa keseimbangan antara debit dan kredit dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini membantu memastikan bahwa data keuangan perusahaan akurat dan konsisten. Adapun tujuan neraca lajur yaitu: yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian. Yang ketiga, mempermudah menemukan kesalahan dalam jurnal penyesuaian. Ini adalah bentuk dari neraca lajur, teman-teman. Adapun kolom keterangan berisi nama-nama akun. Kolom neraca saldo berisi saldo akun dari buku besar. Kolom penyesuaian berisi akun-akun yang mengalami penyesuaian. Kolom neraca saldo setelah disesuaikan berisi nominal akun yang telah disesuaikan. Kolom laporan laba rugi berisi akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, untuk menemukan berapa laba atau rugi. Kolom neraca untuk berisi akun real seperti aset, utang, dan modal, yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Adapun prosedur penyusunannya yaitu: yang pertama, mencatat nama-nama akun ke dalam kolom keterangan. Yang kedua, memasukkan saldo akun buku besar ke dalam neraca saldo. Yang ketiga, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kelima, memindahkan ke kolom laporan laba rugi dan neraca. Yang keenam, memastikan jumlah kolom debit dan kredit semuanya seimbang atau sama. Sekian penjelasan materi neraca lajur. Selanjutnya, praktik membuat neraca lajur. Let's go. Baik teman-teman, jadi di sini sudah ada format neraca lajur PT Harapan Jaya. Dari neraca lajur terdiri dari kolom nama akun, kolom neraca saldo, kemudian kolom penyesuaian, kolom neraca setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom posisi keuangan. Baik, selanjutnya kita bahas dari neraca saldo. Di nama akun terdiri dari kas sebesar 263.000 berada di debit, piutang 263.000 berada di debit, peralatan 240 berada di debit, akun penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 20.000, gedung sebesar 200.000 berada di debit, tanah sebesar 150.000 berada di debit, utang usaha 145.000 berada di kredit, utang bank berada di kredit sebesar 250.000, modal saham sebesar 550.000 berada di kredit, laba di tanah sebesar 95.000 berada di kredit, dan prive berada di debit sebesar 10.000, pendapatan sebesar 165.000 berada di kredit, beban iklan berada di debit sebesar 10.000, beban sewa berada di debit sebesar 7.000, beban gaji sebesar 40.000 berada di debit, beban iklan berada di debit sebesar 15.000, dan perlengkapan sebesar 67.000 berada di debit.
dan totalnya sebesar 1.265.000. Jadi balance ya teman-teman, di debit dan kredit. Selanjutnya kita bahas di kolom penyesuaian. Di kolom penyesuaian ada beban kerugian piutang sebesar 13.150 berada di debit dan berada di kredit, yaitu cadangan kerugian piutang sebesar 13.150. Dan beban pemakaian perlengkapan sebesar 2.000 berada di debit dan di kreditnya yaitu perlengkapan. Jadi sudah di atas ya teman-teman, sebesar 2.000 berada di kredit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar 2.500 berada di debit dan di kreditnya yaitu akun penyusutan peralatan sudah di atas sebesar 2.500 berada di kredit. Beban penyusutan gedung sebesar 8.000 berada di debit. Akumulasi penyusutan gedung sebesar 8.000 berada di kredit. Beban air sebesar 3.000 berada di debit. Dan utang beban berada di kredit sebesar 3.000. Jadi totalnya di debit sebesar 28.650 dan di kredit 28.650. Jadi balance ya teman-teman. Dan selanjutnya di kolom neraca setelah penyesuaian. Di kolom neraca setelah penyesuaian kita tinggal pindahkan saja sesuai debit dan kreditnya. Di neraca setelah penyesuaian, jika tidak ada di penyesuaiannya, jadi kita tinggal pindahkan saja ya teman-teman. Dan yaitu kas sebesar 263.000 berada di debit. Kita tinggal pindahkan saja. Selanjutnya piutang 263.000 berada di debit. Peralatan 240 berada di debit dan akun penyusutan peralatan berada di kredit, dan di penyesuaiannya ada ya teman-teman sebesar 2.500. Jika di neraca saldo berada di kredit dan penyesuaian berada di kredit, jadi kita tinggal tambahkan saja sebesar 22.500. Selanjutnya gedung sebesar 200.000 berada di debit dan penyesuaiannya tidak ada, jadi kita tinggal pindahkan saja 200.000 berada di debit. Dan tanah sebesar 150.000 berada di debit. Utang usaha sebesar 145.000 berada di kredit. Utang bank berada di kredit sebesar 290.000. Modal saham berada di kredit sebesar 550. Laba di tanah sebesar 95.000 berada di kredit. Dan pref sebesar 10.000 berada di debit. Dan pendapatan sebesar 165.000 berada di debit. Beban iklan sebesar 10.000 berada di pendapatan sebesar 165.000 berada di kredit. Beban iklan sebesar 10.000 berada di debit. Beban sewa sebesar 7.000 berada di debit. Selanjutnya beban gaji sebesar 40.000 berada di debit. Beban listrik sebesar 15.000 berada di debit. Perlengkapan di neraca saldo sebesar 67.000 berada di debit dan
penyesuaian berada di kredit sebesar 2.000. Jadi kita tinggal kurangkan saja, yaitu hasilnya sebesar 65.000. Selanjutnya beban kerugian piutang sebesar 13.150 berada di debit. Kita tinggal pindahkan saja. Cadangan kerugian piutang sebesar 13.150 berada di kredit. Beban pemakaian perlengkapan sebesar 2.000 berada di debit. Beban penyusutan peralatan sebesar 2.500 berada di debit. Beban penyusutan gedung berada di debit sebesar 8.000. Dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 8.000 berada di kredit. Beban air sebesar 3.000 berada di debit. Dan utang beban sebesar 3.000 berada di kredit. Selanjutnya kita total dan hasilnya berada di debit sebesar 1.291.650 dan berada di kredit 1.291.650. Jadi balance ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas di kolom laba rugi. Sudah tahu kan teman-teman laba rugi itu apa saja? Yaitu pendapatan dan beban. Baik, kita masukkan saja pendapatan sebesar 165.000 berada di kredit. Dan beban iklan sebesar 10.000 berada di debit. Beban sewa sebesar 7.000 berada di debit. Beban gaji sebesar 40.000 berada di debit. Beban listrik sebesar 15.000 berada di debit. Dan beban kerugian piutang sebesar 13.150 berada di debit. Beban pemakaian perlengkapan sebesar 2.000 berada di debit. Beban penyusutan peralatan sebesar 2.500 berada di debit. Beban penyusutan gedung sebesar 8.000 berada di debit. Dan beban air sebesar 3.000 berada di debit. Dan selanjutnya di laba atau rugi perusahaan kita jumlah dari hasil pendapatan 165.000 dikurangi semua beban. Dan hasilnya berada di sebesar 165.000. Dan balance ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas di posisi keuangan. Di posisi keuangan ini yaitu dari neraca seperti aset, utang, dan modal. Baik, di sini ada K sebesar 263.000 berada di debit. Piutang sebesar 263.000 berada di debit. Peralatan sebesar 240.000 berada di debit. Akun penyusutan peralatan sebesar 22.500. Dan gedung sebesar 200.000 berada di debit. Tanah 150.000 berada di debit. Utang usaha sebesar 145.000 berada di kredit. Utang bank sebesar 290.000 berada di kredit. Modal saham sebesar 550.000 berada di kredit. Laba di tanah sebesar 95.000 berada di kredit. Dan prive sebesar 10.000 berada di debit. Selanjutnya perlengkapan sebesar 65.000 berada di debit. Cadangan kerugian piutang
13.150 berada di kredit. Akumulasi penyusutan gedung sebesar 8.000. Hutang beban sebesar 3.000. Dan di laba atau rugi perusahaan, kita masukkan di laba, jadi modalnya bertambah berada di kredit sebesar 64.350. Dan hasilnya sebesar berada di debit 1.191.000 dan berada di kredit 1.191.000. Jadi balance ya teman-teman. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.